Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar, yaitu Ibu Silviana Hidayati MPD, juga teman-teman mahasiswa pendidikan agama Islam kelas 5F yang saya banggakan. Perkenankan saya Muhammad Agus Saputra 2011-80-201 kelas PAI 5F. Izinkan saya untuk memaparkan, untuk menjelaskan materi yang berhubungan dengan mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar, yang dimana pada mata kuliah ini kita banyak berbicara tentang suatu kegiatan, kita banyak berbicara tentang suatu rangkaian kegiatan untuk menentukan sebuah penilaian, sebuah hasil pada proses pembelajaran di akhir pembelajaran. Namun sebelum itu juga izinkan saya untuk mendefinisikan atau mengartikan kata dari evaluasi ini. Jadi sebenarnya evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris yang diindonesiasikan menjadi bahasa Indonesia. Yang awalnya evaluation menjadi evaluasi, yang memiliki arti penaksiran atau penilaian. Dari sini saya dapat mengambil kesimpulan atau mendefinisikan bahwa evaluasi itu adalah suatu proses yang sistematis untuk membuat sebuah keputusan. Maksudnya apa? Di dalam proses evaluasi yang sangat sistematis ada pengolahan data, ada input, ada proses, ada output. Jadi jikalau kita hubungkan dengan evaluasi belajar ini adalah suatu proses yang sangat sistematis yang memperhatikan pengolahan data untuk membuat suatu keputusan dalam menentukan hasil atau nilai pada kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Karena pada hakikatnya evaluasi belajar itu kita mampu mengetahui keberhasilan dalam proses pembelajaran. Berhasilkah kita, atau malah sebaliknya, puaskah siswa yang kita ajar, atau malah sebaliknya, atau yang lebih spesifiknya lagi, lebih rincinya lagi, dengan adanya evaluasi belajar ini kita mampu mengetahui kemampuan siswa dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Lalu yang kedua, dengan adanya evaluasi ini kita mampu mengetahui produktivitas kita, efektivitas kita dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian kita juga mampu mengetahui kesulitan-kesulitan siswa yang mereka hadapi dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Alhasil setelah kita melakukan sebuah evaluasi ini, kita mampu menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat, ya, sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi kalau kita kembali di awal, evaluasi tadi adalah evaluasi yang dilakukan melalui proses yang sangat sistematis. Artinya untuk melaksanakan evaluasi ini, ya, tentu dibutuhkan suatu perencanaan yang matang. Jadi jika kita ingin melakukan sebuah kegiatan evaluasi belajar terutama, ya, kita harus melakukan sebuah kata yang dinamakan rencana. Apa yang harus kita lakukan untuk melaksanakan evaluasi belajar? Yang pertama, kita harus merumuskan tujuan untuk apa kita melaksanakan evaluasi ini. Jadi ketika kita hendak melaksanakan evaluasi, kita tentukan dulu apa tujuan daripada melakukan evaluasi belajar ini. Ya tentu ya, kita ingin mengetahui penilaian, ingin mengukur kemampuan siswa, ingin mengetahui hasil dari proses pembelajaran. Ini harus kita tentukan di awal. Lalu yang kedua, kita merumuskan aspek-aspek apa saja yang akan kita nilai dalam evaluasi, terutama aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita nilai aspek ini, kognitif, pengetahuannya, pemahamannya, penerapan mereka, analisis siswa kita, kemudian evaluasi
afektif, bagaimana sikap mereka, ya, kecenderungan mereka untuk berperilaku. Ini harus kita nilai, aspek yang kita nilai untuk menentukan, merumuskan aspek yang kita nilai dalam evaluasi ini. Lalu psikomotor, kita lihat juga, kita nilai ya, aspek yang bersifat cenderung ke skill, kemampuan, keterampilan. Ini menjadi salah satu aspek yang kita nilai dalam melakukan sebuah evaluasi. Lalu yang ketiga, kita merumuskan teknik apa yang akan kita gunakan, yang akan kita lakukan dalam melaksanakan evaluasi belajar ini. Ya. Kemudian yang keempat, kita juga menyusun alat-alat apa saja yang akan kita pergunakan untuk melaksanakan evaluasi ini. Lalu yang kelima, kita menentukan tolak ukur. Ya. Tolak ukur di sini maksudnya adalah sesuatu yang kita jadikan sebuah patokan, ya. Kita jadikan pegangan untuk menentukan, ya, dalam melakukan interpretasi terhadap data dari hasil evaluasi kita itu, ya. Jadi ada salah satu apa yang kita jadikan patokan, kita jadikan apa namanya, ya, bahan tolak ukur lah untuk menentukan atau mempertimbangkan hasil daripada evaluasi kita. Lalu yang keenam, kita menentukan frekuensi dari hasil evaluasi, hasil data yang telah kita lakukan di sebelumnya itu. Baikkah atau sangat baikkah, cukup atau kurang, dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan dengan evaluasi. Jadi sebenarnya evaluasi itu adalah suatu proses yang benar-benar sangat sistematis untuk melakukan sebuah keputusan, pengukuran, penilaian hasil proses pembelajaran dan mengajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar. Kurang lebih saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.